Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-23 mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dari teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Karena ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tetapi jauh melampaui semuanya itu, hal yang terpenting adalah kita mengalami kepastian keselamatan. Karena kalau kita mencapai apapun, meraih apapun di dalam hidup ini, jika kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tidak ada artinya. Kematian itu pasti, dan setelah kematian hanya ada sorga dan neraka. Dan kalau kita mati nanti, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan? Artinya kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian ayat akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat dia disalibkan saudara, ada begitu banyak orang hadir di situ.
Dan saya rindu kita akan melihat bersama bagaimana respon orang-orang yang hadir di situ. Dan ada satu respon yang benar, dan responnya itu akhirnya membawa dia mengalami kepastian keselamatan. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat, saudara, respon yang pertama ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 34, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada orang-orang yang malah membuang undi membagi pakaian Yesus, yang mencari keuntungan saat penderitaan Yesus. Dan hari-hari ini, saudara, juga banyak yang terjadi demikian. Banyak orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan pengorbanan Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Ada orang yang hanya melihat penderitaan itu terjadi dan mereka hanya melihat. Tetapi ada orang yang malah pemimpin-pemimpin mengejek dia. Yesus sudah menderita, tapi ditambah lagi mereka mengejek dia dan berkata, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri kalau memang dia Mesias. Ada prajurit-prajurit juga yang mengolok-olok dia, bahkan mencucukkan anggur asam kepada dia. Lalu mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan ada lagi satu, saudara, di mana pada waktu Yesus disalibkan itu ada dua orang yang juga ikut serta, tergantung di kayu salib bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Dan salah satu berkata, dan mereka itu berdua sebenarnya adalah penjahat yang sangat jahat. Dan salah satu dari penjahat itu berkata, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ada orang malah menghujat Yesus. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan tapi masih menghujat. Dia sendiri sudah menjelang kematian tetapi masih menghujat. Itulah respon orang banyak yang ada di situ, saudara. Ada yang mencari keuntungan malah dari penderitaan Yesus. Ada yang hanya melihat dan menyaksikan. Dan kemudian ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok. Bahkan ada yang menghujat malah. Tetapi, saudara, sekali lagi, tadinya ada dua orang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Salah satunya menghujat, tapi satu lagi, salah satu penjahat, saudara, penjahat. Salah satu penjahat itu, di ayat 43, Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia. Di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lihat, saudara, ini adalah orang jahat. Tetapi di akhir kehidupannya, akhirnya yang terjadi adalah Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa luar biasa, saudara, seorang penjahat yang akhirnya mengalami kepastian keselamatan di akhir-akhir hidupnya. Di waktu-waktu terakhir dia hidup, dia mengalami kepastian keselamatan. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana penjahat tersebut akhirnya mengalami kepastian keselamatan. Apa yang dilakukan di akhir-akhir hidupnya? Apa yang dia kerjakan di detik-detik terakhir kehidupannya? Kita melihat yang pertama, kembali kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita lihat, saudara. Yang pertama di ayat 40, tetapi seorang penjahat itu menegur dia, maksudnya menegur temannya yang menghujat Yesus tadi. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Waktu itu, waktu temannya berbuat kesalahan, dia menghujat Yesus, dia sadar bahwa itu satu kesalahan, dia tegur temannya. Artinya apa, saudara? Mereka ini adalah penjahat. Temannya itu adalah gambaran kejahatan mereka. Udah mau mati pun masih menghujat.
Tapi orang ini yang tadinya sama dengan temannya itu, tapi kali ini akan ada satu kesadaran dalam dirinya akan dosa, saudara. Ada satu kesadaran dalam dirinya akan kesalahan. Sehingga akhirnya ketika temannya itu menghujat Yesus, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Dia sadar bahwa itu kesalahan. Selama ini kebanggaan mereka adalah kejahatan. Selama ini mungkin mereka begitu jahatnya sehingga mereka disalibkan, karena salib adalah hukuman bagi orang yang paling jahat. Dan Yesus juga dianggap orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dirinya memang benar-benar Allah. Kedua orang jahat itu juga begitu besar kejahatan mereka sehingga mereka disalibkan, diberi hukuman yang paling besar. Nah, saudara, orang yang paling jahat ini akhirnya menyadari satu kesalahan, sadar akan satu kesalahan, sadar akan dosa, menyesal akan dosa. Jadi hal yang terjadi bagi orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus," kata Yesus kepada dia. Kenapa? Karena sebelumnya sesuatu terjadi di dalam dirinya. Kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang akan mengalami kepastian keselamatan adalah orang yang menyadari keberdosaannya, menyesali keberdosaannya. Untuk mengalami keselamatan itu memang tidak butuh proses panjang. Sama seperti orang ini, tidak terlalu panjang prosesnya dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang yang dianggap sebagai orang yang sudah diselamatkan, padahal belum tentu orang ini atau orang tersebut mengalami satu proses kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, bahkan kalau kita lihat hari ini kehidupan kita, bukankah kita manusia yang bergelimang dengan dosa? Selalu saja ada dosa kehilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Kesadaran akan keberdosaan itu yang dialami oleh orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Dan dari kalimat-kalimatnya tersebut, saudara, bukan hanya kesadaran, tapi di sana juga terlihat adanya pertobatan. Ketika dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat itu menunjukkan satu pertobatan, saudara. Ketika dia berkata, "Aku wajar dihukum karena memang aku jahat selama ini." Itu kalimat ungkapan pertobatan. Jadi setelah mengalami kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa, orang ini juga mengalami pertobatan dalam dirinya. Itu yang membawa dia ke dalam satu proses kepastian keselamatan ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, pertobatan itu merupakan satu proses yang harus dialami oleh orang yang rindu mengalami kepastian keselamatan, yang rindu mengalami sorga. Tanpa pertobatan, keselamatan itu tidak akan pernah ada. Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai warga sorga, tetapi tanpa memiliki satu pertobatan, kesadaran akan dosa dan mengalami pertobatan, orang tersebut tidak akan mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah hari ini saudara mengalami pertobatan? Setiap kita orang berdosa, saudara, siapapun saudara. Setiap kita orang berdosa, bergelimang dosa. Dosa
perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa kehilapan, dosa yang tidak sadar kita perbuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya setiap hari itu dosa-dosa dan dosa, saudara. Hari ini kita harus sadar itu, dan kita harus mengalami pertobatan. Dan kemudian yang terakhir, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lihat saudara, tadinya pun dia sudah berkata ayat 40, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ada pengenalan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian ayat 42, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu juga dan sadar juga bahwa Yesus adalah Raja. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah Allah yang turun dari sorga untuk menyelamatkan dunia. Yesuslah Raja keselamatan itu. Di hari-hari, di detik-detik terakhir kehidupannya, saudara, ada satu kesadaran pengenalan akan Tuhan yang adalah pengenalan akan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Raja dalam kehidupannya. Saudara, untuk mengalami kepastian keselamatan, saya dan saudara harus mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Allah yang turun sendiri sebagai Raja orang Yahudi, Raja yang menyelamatkan, Mesias yang dijanjikan, yang datang. Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat saudara? Tanpa saudara memiliki pengenalan itu, saudara-saudara tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Ketika orang ini menunjukkan ketiga proses itu, saudara, maka ayat 43 sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa kepastian keselamatan itu Yesus nyatakan kepada dia? Karena orang ini mengalami proses penyesalan yang mendalam, karena orang ini mengalami proses pertobatan yang sungguh. Dan ketiga, karena orang ini mengalami pengenalan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus itu. Saudara, hari ini saudara akan kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan. Tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah saudara harus mengalami kepastian keselamatan. Karena tanpa mengalami kepastian keselamatan, apapun yang kita capai, satu saat kita akan mati. Dan kalau kita belum mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk neraka. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Milikilah kepastian keselamatan di mana ada penyesalan akan dosa. Kalau hari ini saudara masih menikmati dosa, itu artinya saudara belum memiliki penyesalan akan dosa. Yang kedua, milikilah pertobatan yang sungguh, saudara. Kalau hari ini saudara masih menghidupi dosa, mau saudara malah merasa tidak bersalah, saudara tahu itu dosa, saudara belum bertobat. Dan kemudian yang ketiga, miliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi kepada orang ini pada akhir-akhir kehidupannya. Kita tidak tahu, saudara, kita hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu saudara masih hidup besok atau tidak. Itu sebabnya posisi kita semua sama dengan orang ini. Kapan saja kita bisa mati. Itu sebabnya kita harus memiliki kepastian keselamatan dengan penyesalan, pertobatan sungguh, dan kemudian pengenalan akan Yesus sebagai Allah, Raja, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, miliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi buat komitmen, saudara akan jadikan firman Tuhan ini jadi renungan di sepanjang kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini.
Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu.
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia, Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.